baik yang tergabung dalam Ansor, LSI, Patriot Garuda Nusantara, bahkan usaha atau Merdeka Daerah Garuda harus menjadikan komitmen saat ini sebagai momentum yang terpenting. Hindarkan perbedaan-perbedaan dan mulai menyatu, berpikir jangan sampai kita terpecah belah. Sementara negara dalam keadaan chaos, sementara negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maka sementara ini kesampingkan perjuangan-perjuangan sektarian. Mari kita bahu-bahu bersama Patriot Garuda Nusantara, bersama Merdeka Daerah Garuda, bersama dengan elemen pemuda yang lain, kita menyatu menghadang segala bentuk ancaman, tantangan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk mencegah terjadinya pemberontakan atau bugon acara haram dunia umat Islam. Karena kita sudah berkomitmen berdemokrasi dengan mekanisme pergantian pemimpin 5 tahunan, maka setelah terpilih presiden dan wakil presiden, kita harus komitmen mendukung menjaga akan berjalan kepemimpinan selama 5 tahun. Kalau ini digantikan nanti lewat jangan dibiasakan melakukan ini, jangan dibiasakan membubarkan, jangan dibiasakan mengkhianati bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nusantara. Saya sebagai Senopati Nusantara, Patriot Garuda Nusantara, juga pendiri Merdeka Daerah Garuda dari pengurus besar Jamiah Ahli Thoriqah Mutabaroh se-Indonesia, sudah bertekad untuk wakafan jiwa dan raga akan mendukung pemerintahan yang sah sampai 5 tahun ke depan. Selanjutnya silakan mekanisme demokrasi yang akan melaksanakan. Kita nggak boleh biasa mengobok-obok jalannya pemerintahan. Saya pada zaman Gus Dur sempat mendirikan pasukan berani. Karena apa? Karena Gus Dur diobok-obok dan ternyata semuanya jadi kenyataan. Ketika Gus Dur mengatakan DPR seperti anak taman kanak-kanak, ternyata benar, lebih dari taman kanak-kanak. Ketika Gus Dur mengatakan sebaiknya DPR dibubarkan, itu bukan ide awal Gus Dur. Yang mula-mula membubarkan DPR adalah Presiden Soekarno. Kenapa sampai kemudian diulang oleh Gus Dur DPR Soekarno? Karena hancurnya martabat, harkat, dan pengkhianatan kepercayaan kepada rakyat. Tetapi Gus Dur dipersalahkan pada waktu itu. Kenyataan sekarang rakyat melihat betapa dolimnya DPR, betapa tidak pekanya DPR ketika masyarakat mengendaki kenaikan gaji hanya 400.000 sebulan aja dipersulit, tetapi mereka mengeruk kekayaan 50 juta sebulan. Ketika rakyat sudah menderita, dinaikkan pajaknya sampai 200 hingga 1000%. Ini tidak masuk akal. Pemimpin macam apa ini yang tidak bisa mendengar bahasa batin orang lain? Sama sekali tidak mendengar. Semua dia adalah pelajar dengan logam-logam. Oleh sebab itu, wajar jika rakyat marah, wajar jika mahasiswa marah, wajar jika petani, wajar jika pekerja marah. Tetapi kemarahan ini harusnya menjadi flashback, menjadi koreksi bagi trias politika yang pernah melegislatif bahwa legislatif bukan lembaga yang tidak bisa dianulir. Karena yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan rakyat yang dibacak oleh partai kemudian diwakili oleh Islam. Ini koreksi. Jika mengendaki negara ini, maka harus tegas komitmen kepada amanat perjuangan rakyat, amanat pemerintahan menjadi tujuan utama bahwa menjadi pemimpin itu adalah untuk mensejahterakan orang yang bukan mendolimi orang yang
Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya sudah menyampaikan, kalau Anda tidak segera kembali dan memperbaiki soft barisan alur perjuangan, jangan salahkan kalau rakyat semakin lama dan negara ini bisa tidak mencapai 300 tahun hancur. Singosari hancur, Mataram terjang. Indonesia baru hampir 1 abad. Bisa jadi Indonesia menjadi hancur kalau para pemimpin tidak peka, kalau para pemimpin hanya memikir kekayaannya sendiri, kalau para pemimpinnya tidak memberikan contoh yang benar bagaimana menjadi pemimpin. Kenapa tidak? Orang-orang beragama Islam, tetapi Allah mengingatkan Ar-Ra'ayta berdirikan pada lingkaran yang menjadi wala yahudu ala ta'amal miskin fawailul lil musallin, celakalah engkau orang yang sholat apabila 2 ayat di atasnya anak yatim dan fakir miskin tidak engkau perhatikan. Bahkan ada seorang anggota DPR yang mengatakan, jangan disamakan DPR dengan rakyat jelata. Kalian ini rakyat jelata juga. Kalian tidak punya apa-apa karena pilihan dan suara rakyat jelata. Kalian bisa menikmati rente ekonomi sebagai DPR. Lalu setelah kalian bisa mengeruk keuntungan-keuntungan, jangan membuat rakyat marah. Jangan menganggap rakyatmu sampah sendiri. Kamu yang harusnya memperjuangkan harkat dan martabat rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Bukan malah menghina seolah-olah kamu lebih tinggi sebagai borjuis dibandingkan dengan rakyat yang karena kemerdekaan itu muncul dan tercapai karena amanat penderitaan rakyat. Jadi DPR yang tidak dan tidak mengerti lihat perjuangan dan kemerdekaan ini adalah penderitaan DPR yang sama sekali tidak layak mewakili rakyat, tidak layak mengatasnamakan rakyat, dan tidak layak mengatakan dirinya berpancasila karena dia tidak menipu, karena dia tidak menghargai rakyatnya, bahkan menimbulkan gap seolah dia di atas dan rakyat di bawah. Ini sama sekali bukan prinsip perjuangan yang hologis kontopas, bukan prinsip perjuangan berdiri sama dia, duduk sama dia, bukan prinsip perjuangan satu mukti satu multi satu multi siji multi kaki mati satu mati kaki. Ini hanya memanfaatkan kenikmatan yang didapat tetapi biarkan penderitaan dia dimakan rakyat, sementara dia makan dari atas sampah-sampah kotoran dari atas. Ini sama sekali bukan pemimpin, ini bersama sekali bukan wakil rakyat, dan kami tidak merasa mewakilkan suara kami pada DPR karena DPR selama ini tidak menunjukkan contoh yang benar. Kalau memang dia beragama, dia pasti ngerti lakot karena lakum fi rasulillah hiru sepatu hasan. Sebagai pemimpin harusnya menjadikan contoh dan teladan, bukan malah aroganitas, pamer kekayaan, menari-nari kayak orang tidak bermoral, kayak kera yang dilempari buah, sama sekali tidak perlu dengan lingkungan. Ini sama sekali tidak bisa diterima dengan akal sehat. Maka saya minta pimpinan-pimpinan partai harus koreksi kalau ingin rakyatnya menghargai pimpinan partai. Retro, gantikan mereka. Masih banyak orang yang baik, tapi tidak pilih. Yang Anda pilih partai-partai itu DPR, orang yang jahat, tidak bermoral, duitnya banyak, karena dia bisa membayar, maka tidak bisa menjadi DPR. Cobalah sekali kembali pada orang-orang yang sadar, orang yang cerdas, orang yang berhikmah, yang engkau pilih sebagai anggota DPR. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk bekas maling, bekas rampok, bekas koruptor menjadi anggota DPR. Ini jadi saya ingatkan, kalau ini partai berjalan benar dan engkau benar-benar komitmen dengan kreasi politika, maka pilih wakil-wakilmu yang benar. Jangan wakil-wakil yang mau kaya rakyat, jangan
bintang film, artis, komedian yang menjaga harkat martabat predikatnya saja tidak mampu, memberi contoh tidak mampu, engkau pilih sebagai wakil, maka rusaknya Indonesia ini karena rakyat yang memilih orang-orang yang tidak benar terhadap perilaku-perilaku, orang-orang yang tidak benar terhadap DPR. Jadi tidak bisa disalahkan DPR juga sendirian, tapi rakyatnya juga salah. Karena rakyat sering menerima suap dari calon-calon DPR, menerima suap dari calon-calon bupati. Maka berlakulah hukum roksi wal murtasi fina, yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Inilah neraka. Karena pemilu banyak suap, karena pejabat banyak menyuap, karena rakyat banyak disuap, maka yang terjadi adalah neraka yang nyata. Ketidaknyamanan, penderitaan, kemiskinan, ketidakamanan, dan ketidakadilan itu adalah neraka yang nyata. Maka mari kita tutup. Jangan sampai kita langgar roksi wal mutasi final. Jangan sampai kita menyuap dan suap. Kita tegakkan kemerdekaan Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Insya Allah kita akan mencapai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, saya yakin Prabowo bisa membawa bangsa ini menjadi mercusuar dunia dan besar. Baru beberapa bulan saja sudah banyak koruptor inilah yang membiayai demo, yang memanfaatkan demo dan menunggangi demo. Demonya sendiri baik, demonya sendiri berasal dari hati rakyat, dari mahasiswa yang baik, dari masyarakat yang baik, dari buruh yang baik, dari ojol yang baik. Tetapi ketika ditunggangi oleh kelompok-kelompok koruptor yang akan menjaga keamanan duitnya sekian triliun, ada 27.000 triliun uang Indonesia dibawa kabur ke luar negeri. Dan pendapat saya ini dibenarkan oleh mantan Kapolri, tidak saya sebut namanya, tapi ngomong kepada saya. Maka mari hati-hati jaga bangsa Indonesia sudah mencapai puluhan tahun merdeka ini. Jangan dikotori dan hancur hanya ulah segelintir orang. Mari kita saling menutup kesalahan. Sudah. Jangan sampai anak, jangan sampai menimbulkan ketidaknyaman, akan menjadi compang camping dan kacauan. Ketika coba rakyat yang susah, orang kaya bisa pergi keluar, rakyat rohman. Buka dada, maafkan kita yang sudah ya sudah, jangan sampai berulang lagi. Mari kita masuki negara kesatuan Republik Indonesia berjalan dengan baik dan tenang, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.